Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam episode kali ini, kita akan memulai perjalanan menuju kejayaan dan kejatuhan sebuah kerajaan yang telah mengukir sejarah peradaban dunia, Kerajaan Romawi. Mari kita telusuri bagaimana sebuah bangsa besar ini bangkit, menguasai dunia, dan akhirnya menghadapi kemundurannya. Awal mula berdirinya Romawi. Pada masa yang sangat lampau, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Italia Tengah, berdirilah sebuah desa kecil di tepi Sungai Tiber. Desa ini dikelilingi oleh 7 bukit yang memberikan perlindungan alami dari serangan luar dan bencana alam. Di tempat ini, sebuah legenda yang hidup di hati masyarakat Romawi kuno mengisahkan awal mula berdirinya kota besar bernama Roma. Menurut cerita rakyat, Romulus dan Remus, saudara kembar keturunan dewa Mars dan seorang wanita bernama Rhea Silvia, menjadi tokoh utama dalam pendirian kota ini. Mereka dibuang sejak bayi ke Sungai Tiber atas perintah seorang raja yang takut kehilangan tahtanya. Namun, nasib berpihak kepada mereka. Bayi-bayi itu ditemukan dan disusui oleh seekor serigala betina di sebuah gua bernama Lupercal. Kisah ini menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan kehendak ilahi yang melekat dalam diri bangsa Romawi. Setelah tumbuh dewasa, Romulus dan Remus memutuskan untuk mendirikan sebuah kota di lokasi mereka diselamatkan. Namun, perselisihan terjadi di antara mereka mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin. Romulus, dalam sebuah pertikaian tragis, membunuh Remus dan menjadi pendiri serta penguasa pertama kota tersebut. Pada tanggal 21 bulan April, Roma secara resmi didirikan. Hari ini kemudian dirayakan sebagai hari kelahiran kota Roma. Awalnya, Roma hanyalah sebuah permukiman sederhana dengan rumah-rumah dari kayu dan lumpur. Penduduknya terdiri dari petani, penggembala, dan pemburu yang hidup sederhana. Meskipun kecil, lokasi strategis di persimpangan jalur perdagangan dan dekat dengan Sungai Tiber memberikan keuntungan besar. Kota ini berkembang sebagai pusat ekonomi dan militer yang akan menjadi landasan bagi kerajaan dan kekaisaran yang megah. Kehidupan di Roma purba diwarnai oleh mitos, tradisi, dan semangat kolektif untuk bertahan hidup di tengah tantangan. Bukit-bukit yang mengelilinginya seperti Palatine dan Aventine menjadi saksi awal perjuangan yang akan membawa Roma dari sebuah desa kecil menjadi pusat peradaban dunia. Setelah didirikan oleh Romulus, Roma berkembang sebagai sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja-raja atau rex. Periode ini yang dikenal sebagai era kerajaan Romawi berlangsung selama lebih dari 2 abad. Para raja Roma memimpin tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai imam tertinggi yang bertanggung jawab atas kehidupan spiritual masyarakat. Romulus, raja pertama, menetapkan dasar-dasar pemerintahan termasuk institusi senat, yang pada awalnya hanya terdiri dari 100 orang tua terhormat dari kalangan bangsawan. Setelah Romulus, 7 raja memerintah Roma secara berturut-turut, baik yang berasal dari bangsa Latin maupun Etruskan. Setiap raja memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kota. Di bawah pemerintahan Numa Pompilius, misalnya, bangsa Romawi membangun tradisi keagamaan yang kuat, sementara Tullus Hostilius dan Ancus Marcius memperluas wilayah Roma melalui peperangan dan diplomasi. Peninggalan yang paling mencolok dari masa ini adalah infrastruktur yang mulai dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat. Cloaca Maxima, sebuah sistem drainase raksasa, diciptakan untuk mengeringkan rawa-rawa di sekitar Forum Romanum, sehingga wilayah tersebut dapat dijadikan pusat kegiatan ekonomi dan politik. Selain itu, raja-raja seperti Servius Tullius membangun tembok-tembok besar yang melindungi kota dari serangan luar, sekaligus mendirikan struktur sosial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas berdasarkan kekayaan. Namun, masa keemasan kerajaan ini mulai memudar di bawah pemerintahan raja terakhir, Tarquinius Superbus. Tarquinius, yang dikenal sebagai Tarquin yang sombong, memerintah dengan tangan besi. Ia mengabaikan nasihat senat dan memperluas kekuasaannya dengan menggunakan teror dan paksaan. Puncak ketidakpuasan rakyat terjadi ketika putra Tarquinius, Sextus Tarquinius, melakukan kejahatan mengerikan terhadap seorang wanita bangsawan bernama Lucretia. Peristiwa tragis ini memicu kemarahan besar di kalangan rakyat. Lucretia, setelah mengalami penghinaan yang tak termaafkan, mengakhiri hidupnya sendiri sebagai bentuk protes terhadap tirani. Keberaniannya menggugah semangat perlawanan rakyat Roma. Dipimpin oleh Lucius Junius Brutus, mereka bangkit melawan monarki dan mengusir Tarquinius dari tahta. Pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, sistem kerajaan dihapuskan.
Roma berubah menjadi sebuah republik, di mana kekuasaan tidak lagi berada di tangan seorang raja, melainkan dijalankan oleh para konsul yang dipilih setiap tahun. Perubahan ini menjadi awal dari era baru dalam sejarah Roma, di mana prinsip-prinsip kebebasan politik dan partisipasi rakyat mulai berkembang, meskipun konflik internal tetap membayangi perjalanan republik yang baru lahir ini. Setelah berakhirnya sistem monarki, Roma memasuki masa republik, sebuah sistem pemerintahan baru yang bertumpu pada prinsip kolektif. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh 2 konsul yang dipilih setiap tahun, yang berfungsi sebagai pemimpin politik dan militer. Untuk memastikan tidak ada individu yang memiliki kekuasaan absolut, jabatan konsul dibatasi hanya 1 tahun, dan keputusan penting harus didukung oleh Senat, sebuah badan legislatif yang terdiri dari para bangsawan atau patrician. Namun, meskipun republik ini memberikan harapan baru, sistem pemerintahan awalnya hanya menguntungkan kaum patrician, yaitu golongan bangsawan yang memiliki kekayaan dan pengaruh besar. Sementara itu, kaum plebeyan, yang terdiri dari petani, pedagang, dan rakyat biasa, tidak memiliki suara dalam pemerintahan. Ketidakadilan ini menjadi sumber ketegangan sosial yang berlangsung selama beberapa abad. Kaum plebeyan mulai memperjuangkan hak-hak mereka melalui serangkaian aksi protes dan ancaman kolektif. Salah satu bentuk perlawanan paling signifikan adalah aksi Secessio Plebis, di mana kaum plebeyan meninggalkan kota dan menolak untuk bekerja atau bertempur dalam militer hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi ini memaksa kaum patrician untuk mendengarkan mereka karena keberlangsungan ekonomi dan keamanan Roma sangat bergantung pada tenaga kerja dan pasukan dari kalangan plebeyan. Puncak perjuangan kaum plebeyan terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi, ketika mereka berhasil mendirikan lembaga politik mereka sendiri, yaitu Dewan Plebeyan atau Concilium Plebis. Dewan ini memungkinkan kaum plebeyan untuk memilih para tribunya sendiri, yang memiliki kekuasaan veto terhadap keputusan Senat yang dianggap merugikan rakyat biasa. Selain itu, kaum plebeyan juga mendesak dibuatnya hukum yang jelas dan tertulis, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum patrician. Hasilnya adalah penyusunan hukum 12 meja, Tabularum, yang menjadi dasar sistem hukum Romawi. Hukum ini ditulis dan dipajang di Forum Romanum agar dapat diakses oleh semua orang. Meski tidak sepenuhnya adil, hukum ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara, baik patrician maupun plebeyan, tunduk pada aturan yang sama. Perjuangan panjang ini bukan hanya soal hak politik, tetapi juga menyangkut kesetaraan di berbagai bidang kehidupan, seperti akses terhadap tanah, perlindungan hukum, dan penghapusan utang yang mencekik rakyat kecil. Meskipun kaum plebeyan tidak segera mendapatkan hak yang setara, langkah-langkah tersebut menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan yang lebih inklusif. Republik Romawi, meski diliputi konflik sosial, tumbuh menjadi kekuatan yang semakin kuat. Dengan kaum plebeyan yang kini memiliki representasi dalam pemerintahan, Roma mulai menemukan keseimbangan antara kelas sosial yang berbeda. Keseimbangan ini, meskipun rapuh, menjadi salah satu pendorong utama keberhasilan Roma dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun luar. Pada masa Republik Romawi, ambisi untuk memperluas wilayah menjadi salah satu pendorong utama kebijakan politik dan militernya. Dari awal yang sederhana sebagai kota kecil di tepi sungai Tiber, Roma perlahan menaklukkan seluruh semenanjung Italia melalui gabungan strategi diplomasi, persekutuan, dan peperangan. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi, Roma telah menjadi kekuatan utama di wilayah Italia. Namun, ancaman yang lebih besar muncul dari Kartago, sebuah kota negara yang terletak di pesisir Afrika Utara. Kartago adalah kekuatan maritim besar yang menguasai perdagangan di Laut Mediterania. Dengan armada yang kuat dan koloni yang tersebar di wilayah barat Mediterania, Kartago menjadi rival utama Roma. Persaingan ini memuncak dalam serangkaian konflik besar yang dikenal sebagai Perang Punisia, yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dari pertengahan abad ketiga hingga awal abad kedua sebelum Masehi. Perang Punisia Pertama. Perang pertama dimulai ketika Roma terlibat dalam konflik di Sisilia, sebuah pulau strategis yang menjadi incaran kedua kekuatan. Perang ini terutama terjadi di laut, di mana Kartago memiliki keunggulan. Namun, Roma yang sebelumnya tidak memiliki tradisi maritim, dengan cepat membangun armada dan mengembangkan taktik baru, seperti Corvus, jembatan serbu yang memungkinkan pasukan Romawi bertarung seperti di darat. Setelah lebih dari 2 dekade perang, Roma akhirnya menang pada tahun 241 sebelum Masehi,
dan Kartago harus menyerahkan Sisilia sebagai provinsi pertama Roma. Perang Punisia Kedua. Perang kedua adalah yang paling terkenal dan dipimpin oleh seorang jenderal brilian dari Kartago, Hannibal Barca. Hannibal membuat sejarah dengan melakukan perjalanan darat yang luar biasa, membawa pasukan dan gajah perang melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Roma langsung di Italia. Strateginya menghasilkan kemenangan besar dalam pertempuran seperti di Cannae, di mana pasukan Roma menderita kekalahan telak. Namun, Roma dengan ketahanan yang luar biasa menolak menyerah. Di bawah kepemimpinan Publius Cornelius Scipio, yang kemudian dikenal sebagai Scipio Africanus, Roma menyerang Kartago langsung di Afrika Utara. Hannibal dipanggil kembali untuk mempertahankan tanah airnya dan dikalahkan dalam pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Kemenangan ini menandai akhir Perang Kedua dan mengukuhkan dominasi Roma di Mediterania Barat. Perang Punisia Ketiga. Perang ketiga, meskipun jauh lebih kecil, merupakan akhir dari konflik ini. Roma, yang khawatir dengan potensi kebangkitan Kartago, melancarkan serangan terakhir pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Setelah pengepungan yang panjang, Roma berhasil menghancurkan Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi. Kota itu diratakan dengan tanah, dan penduduknya dijual sebagai budak. Kemenangan Roma dalam Perang Punisia mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan besar di Mediterania. Dengan menguasai wilayah-wilayah bekas Kartago, termasuk Afrika Utara, Spanyol, dan Sisilia, Roma mulai mengalihkan pandangannya ke wilayah timur Mediterania, membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut. Namun, kemenangan ini juga membawa tantangan baru, termasuk pengelolaan provinsi yang luas, ketimpangan sosial yang semakin lebar, dan konflik internal yang nantinya akan mengguncang Republik. Setelah kemenangan dalam Perang Punisia dan ekspansi besar-besaran, Roma menghadapi tantangan baru dari dalam. Kekayaan yang mengalir dari wilayah-wilayah taklukan tidak didistribusikan secara merata, menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Para bangsawan dan senator memperkaya diri dengan tanah dan kekuasaan, sementara kaum plebeyan dan budak hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang melahirkan pemberontakan, reformasi yang gagal, dan konflik politik berkepanjangan. Pemberontakan budak dan krisis sosial. Pada abad pertama sebelum Masehi, pemberontakan besar budak mengguncang Roma. Yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Spartacus pada tahun 73 sebelum Masehi. Spartacus, seorang gladiator yang melarikan diri, memimpin pasukan besar budak yang melawan kekuatan Romawi. Meskipun pemberontakan ini akhirnya dihancurkan oleh Marcus Licinius Crassus, peristiwa ini menunjukkan keretakan mendalam dalam masyarakat Romawi. Selain itu, konflik agraria menjadi isu sentral. Upaya reformasi agraria yang dipelopori oleh Tiberius dan Gaius Gracchus, dua tribun rakyat dari kalangan plebeyan, menghadapi penolakan keras dari kaum patrician. Keduanya tewas dalam kekerasan politik, memperlihatkan betapa tegangnya situasi di Roma. Ketidakadilan sosial ini menciptakan ketidakpuasan yang menjadi lahan subur bagi munculnya pemimpin-pemimpin militer ambisius. Para jenderal dan perebutan kekuasaan. Di tengah kekacauan, jenderal-jenderal besar seperti Gaius Marius dan Lucius Cornelius Sulla mulai memanfaatkan loyalitas pasukan mereka untuk mendapatkan kekuasaan politik. Sulla bahkan mengambil langkah radikal dengan melakukan kudeta dan menjadi diktator, menciptakan preseden bagi penggunaan kekuatan militer dalam politik Romawi. Periode ini penuh dengan perang saudara dan persaingan antar faksi, menciptakan ketidakstabilan yang semakin memperlemah Republik. Di tengah situasi inilah muncul Julius Caesar, seorang jenderal dan politisi berbakat yang memiliki ambisi besar. Caesar memulai karir politiknya dengan menjalin aliansi dengan dua tokoh kuat lainnya, yaitu Crassus, orang terkaya di Roma, dan Pompey, seorang jenderal terkenal. Aliansi ini, yang dikenal sebagai Triumvirat Pertama, memberi Caesar kesempatan untuk memperluas pengaruhnya. Sebagai gubernur di Gallia, Caesar melancarkan serangkaian kampanye militer yang sukses antara tahun 58 hingga 51 sebelum Masehi. Penaklukan Gallia tidak hanya memperkaya Roma, tetapi juga meningkatkan reputasi Caesar sebagai pemimpin militer yang brilian. Dalam karyanya, Komentar tentang Perang Gallia, Caesar dengan cerdik mempromosikan dirinya sebagai pahlawan Romawi. Namun, ambisi Caesar membawa konflik dengan Senat yang dipimpin oleh Pompey setelah kematian Crassus. Ketika Senat memerintahkan Caesar untuk menyerahkan pasukannya dan kembali ke Roma,
Ia menolak dan menyeberangi Sungai Rubicon pada tahun 4099 sebelum Masehi, sebuah tindakan yang menandai dimulainya Perang Saudara. Dengan berkata, Alea iacta est, dadu telah dilempar, Caesar melangkah menuju kekuasaan penuh. Setelah mengalahkan Pompei dan pendukungnya, Caesar menjadi penguasa tunggal Roma. Sebagai diktator, ia meluncurkan serangkaian reformasi, termasuk memperluas kewarganegaraan Romawi dan mengatur ulang kalender menjadi kalender Julian. Namun, ambisi dan kekuasaannya yang besar menimbulkan ketakutan di kalangan senator. Pada tanggal 15 bulan Maret tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh di Teater Pompei oleh sekelompok senator yang dipimpin oleh Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus. Pembunuhan ini dilakukan atas nama penyelamatan Republik, tetapi justru mempercepat kehancuran sistem Republik dan membuka jalan bagi transisi Roma menuju kekaisaran. Kematian Caesar bukanlah akhir dari pengaruhnya, melainkan awal dari babak baru konflik yang akan mengubah Roma selamanya. Dalam bayang-bayang kekacauan, muncul tokoh-tokoh baru yang bersaing untuk menguasai warisan Caesar, membawa Roma ke arah masa depan yang lebih otoriter. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Roma terjerumus ke dalam perang saudara yang melibatkan para penerus Caesar, termasuk Brutus dan Cassius, serta dua pemimpin militer besar lainnya, Pompei dan markasnya Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Augustus dan Marcus Antonius. Setelah bertahun-tahun konflik yang penuh kekerasan, kemenangan terakhir diraih oleh Octavianus setelah pertempuran Actium pada tahun 32 sebelum Masehi, di mana ia mengalahkan pasukan Marcus Antonius dan Ratu Cleopatra dari Mesir. Kemenangan ini memberi Octavianus kendali penuh atas Roma, sementara Antonius dan Cleopatra bunuh diri setelah kekalahan mereka. Dengan menguasai kekuasaan di Roma, Octavianus tidak hanya mengakhiri perang saudara yang telah mengoyak Republik Romawi selama beberapa dekade, tetapi juga membawa Roma memasuki sebuah era baru yang dikenal sebagai Kekaisaran Romawi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus secara resmi diberikan gelar Augustus oleh Senat, menandai awal pemerintahan kekaisaran yang stabil di bawah penguasa tunggal. Periode pemerintahan Augustus, yang dikenal sebagai Pax Romana atau Perdamaian Romawi, menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah Romawi. Selama 2 abad berikutnya, dunia Romawi menikmati kedamaian relatif, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi yang tidak terputus. Augustus berhasil menciptakan struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangannya. Namun ia cerdik dalam menjaga citra sebagai pemimpin yang tidak terlalu otoriter, dengan tetap mengklaim bahwa ia hanya sebagai pertama di antara yang setara, princeps, bukan seorang raja. Sebagai penguasa yang bijaksana, Augustus mengatur ulang pemerintahan, memperkenalkan reformasi administratif, dan memastikan keberhasilan program distribusi pangan yang penting untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga memperkenalkan reformasi militer dengan bentuk pasukan tetap, mengurangi ketergantungan pada tentara bayaran, dan memastikan loyalitas pasukan kepada negara dan bukan kepada individu tertentu. Sebagai hasil dari kebijakan ini, tentara Romawi menjadi mesin militer yang sangat efisien, yang menjaga perbatasan kekaisaran yang luas dari ancaman luar. Pemerintahan Augustus juga membawa kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memperkenalkan sistem pajak yang lebih efisien, dan mengembangkan perdagangan dengan wilayah-wilayah jauh seperti India dan Cina, Kekaisaran Romawi menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan dunia. Kemakmuran ini tercermin dalam arsitektur megah yang dibangun di seluruh Roma, termasuk pembangunan forum, kuil, dan bangunan publik yang menunjukkan kekuatan dan kebesaran Roma. Augustus, yang sangat mencintai seni, mendukung para penyair dan seniman seperti Virgil, Horace, dan Ovid, yang menghasilkan karya-karya yang masih dianggap sebagai puncak sastra klasik. Arsitektur juga berkembang pesat dengan proyek-proyek besar yang mencakup pembangunan jalan Appian yang menghubungkan Roma dengan wilayah Italia Selatan, dan juga pembangunan kuil Mars Ultor di Forum Augustus. Augustus mendirikan bangunan-bangunan monumental yang memperlihatkan kekuatan Romawi dan identitas negara tersebut. Penyatuan wilayah kekaisaran. Di bawah Augustus, wilayah kekaisaran Romawi diperluas dan diperkuat. Setelah menaklukkan wilayah-wilayah seperti Mesir dan bagian besar dari Eropa, Augustus memperkenalkan kebijakan provinsi yang memungkinkan Romawi untuk mengelola wilayah-wilayah yang luas dengan cara yang lebih efisien. Wilayah-wilayah ini dijaga oleh pasukan Romawi yang ditempatkan di perbatasan.
yang bertugas menjaga kestabilan dan mencegah invasi dari suku-suku barbar di luar perbatasan Romawi. Namun, meskipun kehadiran militer yang kuat, Augustus juga melakukan diplomasi dengan berbagai suku dan negara. Salah satu contoh paling menonjol adalah kebijakan pengawasan terhadap suku-suku Germanik di luar Sungai Rhine dan Danube, di mana ia berhasil menghindari konfrontasi besar, meskipun beberapa wilayah tetap menjadi ancaman dari luar. Pada tahun 12 setelah Masehi, Augustus mengundurkan diri dari jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya, Tiberius, meskipun ia tetap memiliki pengaruh besar di balik layar, hingga wafatnya pada tahun 43 setelah Masehi. Warisan Augustus adalah sebuah kekaisaran yang kuat, stabil, dan makmur, yang berkembang lebih jauh di bawah penerus-penerusnya. Pemerintahan Augustus tidak hanya menandai puncak kejayaan Roma, tetapi juga menandai transisi dari republik yang kacau menuju pemerintahan yang lebih terstruktur, yang akhirnya akan bertahan selama lebih dari 5 abad. Meskipun banyak tantangan dan pergolakan yang akan datang, masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan Roma, sebuah fondasi bagi perkembangan kekaisaran Romawi yang akan mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Setelah pemerintahan Augustus, kekaisaran Romawi memasuki masa yang dikenal dengan periode Pax Romana, yang terus berlangsung hingga sekitar abad kedua Masehi. Di bawah kepemimpinan kaisar-kaisar besar seperti Trajanus dan Hadrianus, Roma mencapai puncak kejayaannya, baik dari segi ekspansi wilayah, stabilitas politik, maupun kemakmuran ekonomi. Namun, kekuatan yang luar biasa ini mulai memudar pada abad ketiga Masehi, ketika serangkaian krisis internal dan ancaman eksternal mengguncang kekaisaran. Trajanus, yang memerintah dari tahun 100 hingga 110 Masehi, membawa kekaisaran Romawi ke puncak ekspansi teritorialnya. Pada masa pemerintahannya, Romawi menguasai daerah-daerah seperti Dacia, Rumania modern, Mesopotamia, dan sebagian wilayah Parthia, menjadikan Roma sebagai kekuatan dominan di seluruh dunia kuno. Trajanus juga dikenal dengan proyek-proyek besar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan forum yang mengesankan di Roma. Sementara itu, Hadrianus, yang memerintah setelah Trajanus, lebih memilih untuk memperkokoh perbatasan daripada memperluas wilayah lebih jauh. Ia membangun tembok Hadrianus di Inggris untuk melindungi provinsi-provinsi Romawi di Britania dari serangan suku-suku barbar. Hadrianus juga terkenal dengan kebijakannya yang mendukung seni dan budaya, serta memperkenalkan reformasi administratif yang meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pada masa pemerintahan kedua kaisar ini, kekaisaran Romawi mengalami kemakmuran, kestabilan, dan ketenangan relatif. Infrastruktur yang maju, kemajuan dalam seni dan arsitektur, serta sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik memperkuat posisi Roma sebagai pusat kekuasaan dunia. Namun, setelah masa pemerintahan Hadrianus, keadaan kekaisaran mulai memburuk. Pada abad ketiga Masehi, serangkaian kaisar yang lemah, korup, dan tidak stabil memerintah Roma. Kekaisaran menghadapi krisis multidimensi yang melibatkan ketidakstabilan politik, ketegangan sosial, dan ancaman eksternal. Para kaisar pada masa ini seringkali tidak mampu mengatasi persaingan internal yang semakin intens di kalangan faksi-faksi yang ada dalam pemerintahan Romawi. Banyak kaisar dipilih oleh pasukan militer dan seringkali digulingkan atau dibunuh jika mereka gagal memenuhi ekspektasi pasukan. Situasi ini membuat pemerintahan menjadi rapuh dan kurang efektif, sementara kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan semakin menurun. Selain itu, invasi dari suku-suku barbar, terutama dari wilayah utara, seperti Goth, Vandal, dan Frank, semakin memperparah kondisi Roma. Serangan-serangan ini mengguncang wilayah perbatasan yang luas dan menyebabkan kerugian besar bagi Roma. Di beberapa wilayah, kota-kota Romawi hancur, dan kekuasaan Romawi mulai tergerus. Di sisi lain, krisis ekonomi juga melanda Roma, dengan inflasi yang melambung tinggi dan ketegangan sosial yang meningkat. Untuk menghadapi krisis ini, pada akhir abad ketiga Masehi, Kaisar Diocletianus mencoba memperkenalkan reformasi besar dengan membagi Kekaisaran Romawi menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan kekaisaran yang semakin luas dan menghadapi ancaman dari luar. Diocletianus sendiri memerintah Kekaisaran Romawi Timur, sementara bagian barat dipimpin oleh Maxentius. Meskipun pembagian ini membantu mengelola beberapa tantangan besar seperti ancaman barbar dan ketegangan internal, pembagian wilayah justru menambah kompleksitas pemerintahan.
Selain itu, perpecahan politik antara kedua bagian kekaisaran semakin jelas, dengan masing-masing wilayah mulai mengikuti jalannya sendiri, baik dalam hal kebijakan maupun pemerintahan. Reformasi Diocletianus memang memberikan solusi sementara terhadap beberapa masalah besar, tetapi kekaisaran tetap dilanda ketidakstabilan. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus yang menggantikan Diocletianus, terjadi perubahan signifikan dalam sejarah Romawi, termasuk adopsi agama Kristen sebagai agama negara. Namun, meskipun Konstantinus berhasil mengonsolidasikan kembali kekuasaan, perpecahan antara Barat dan Timur tetap bertahan. Pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat terus terjerumus ke dalam kehancuran akibat invasi suku-suku barbar yang terus meningkat. Pada tahun 495 Masehi, kota Roma akhirnya jatuh ke tangan suku Vandal, dan pada tahun 472 Masehi, Kaisar Romawi terakhir, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar. Ini menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan berakhirnya sejarah Roma kuno. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, berhasil bertahan lebih lama hingga akhirnya runtuh pada tahun 1453 Masehi setelah jatuhnya Konstantinopel. Periode ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh Roma dalam mempertahankan kemegahan dan kejayaannya. Walaupun akhirnya terpecah, warisan Kekaisaran Romawi tetap hidup dalam kebudayaan, hukum, seni, dan arsitektur yang terus mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat mencapai titik akhirnya. Invasi oleh suku Gang dipimpin oleh Odoacer, seorang jenderal barbar yang berbalik melawan Roma, menandai runtuhnya pemerintahan Romawi Barat. Romulus Augustulus, kaisar Romawi terakhir yang masih muda dan tidak berpengaruh, digulingkan, dan dengan itu berakhirlah kekuasaan Romawi atas dunia Barat. Meski demikian, kekuasaan Romawi di dunia Timur, yang dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium, tetap bertahan selama hampir 1000 tahun lagi, sampai akhirnya jatuh pada tahun 1453 Masehi, ketika Konstantinopel direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor tunggal. Sebaliknya, kejatuhan ini merupakan akibat dari serangkaian masalah yang timbul selama berabad-abad. Di antara faktor-faktor utama yang mempercepat keruntuhan adalah ketegangan sosial dan ekonomi yang mendalam, korupsi politik yang meluas, serta serangan-serangan dari suku-suku barbar yang semakin sering dan kuat. Invasi oleh suku-suku barbar yang dimulai dengan serangan oleh suku Goth pada abad ke-4 Masehi, menjadi faktor krusial dalam kehancuran Roma. Pada tahun 468 Masehi, Roma sendiri sempat dijarah oleh suku Visigoth yang dipimpin oleh Alaristas, yang mencuri harta kekayaan kota tersebut. Serangan berikutnya oleh suku Vandal pada tahun 475 Masehi semakin memperburuk keadaan. Namun, yang paling menentukan adalah serangan terakhir oleh Odoacer pada tahun 476 Masehi, yang secara resmi mengakhiri kekuasaan Roma di Barat. Odoacer mengangkat dirinya sebagai Raja Italia, menandai berakhirnya lebih dari 1000 tahun pemerintahan Romawi di kawasan Barat. Sementara itu, di sisi timur, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium terus bertahan. Meskipun mengalami berbagai kesulitan dan ancaman dari luar, seperti invasi dari suku Arab, bangsa Turk, dan bangsa Slavia, Kekaisaran Bizantium tetap menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan Romawi di dunia timur. Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang megah, tetap menjadi simbol kejayaan Romawi, hingga akhirnya jatuh pada tahun 1453 Masehi, ketika kota ini direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed III. Warisan Roma. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat runtuh, warisan peradaban Romawi tetap hidup dan terus mempengaruhi dunia hingga hari ini. Dalam bidang hukum, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Romawi, seperti hak atas properti, kontrak, dan keadilan, menjadi dasar bagi sistem hukum di banyak negara modern. Hukum Romawi tetap menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum Eropa, dan banyak negara yang mengadopsi ide-ide ini dalam sistem hukumnya. Selain itu, bahasa Latin, bahasa resmi Kekaisaran Romawi, juga memberikan pengaruh besar dalam perkembangan bahasa-bahasa modern, terutama bahasa-bahasa Romance seperti Spanyol, Prancis, Italia, Portugis, dan Rumania. Bahkan bahasa Inggris, meskipun berasal dari bahasa Jermanik, memiliki banyak kata pinjaman dari Latin, yang menandakan pengaruh besar Roma dalam perkembangan bahasa ini. Di bidang seni dan arsitektur,
banyak elemen desain Romawi yang bertahan dan diteruskan. Kolom, kubah, dan jembatan yang dirancang dengan teknologi canggih Romawi menjadi dasar bagi banyak bangunan dan monumen yang ada hingga sekarang. Bahkan, struktur-struktur seperti Koloseum dan Pantheon di Roma tetap menjadi simbol penting dari kejayaan peradaban Romawi. Banyak ide-ide Romawi yang bertahan melalui karya-karya para pemikir Romawi seperti Cicero, Seneca, dan Marcus Aurelius, yang pemikirannya memengaruhi filsafat Barat hingga abad modern. Pendidikan tinggi yang berbasis pada filsafat Yunani dan Romawi terus berkembang di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan dan meletakkan dasar bagi munculnya Renaissance dan kebangkitan intelektual di Eropa. Kisah kejatuhan Kekaisaran Romawi memberikan pelajaran yang mendalam bagi generasi mendatang tentang pentingnya pemerintahan yang stabil, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya, serta kesiapan menghadapi ancaman eksternal. Meskipun Roma jatuh, peradabannya telah meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya, yang terus hidup dan berkembang dalam dunia modern. Kejayaan dan kehancuran Roma mengingatkan kita tentang bagaimana sebuah kekaisaran besar dapat bangkit dan runtuh, serta bagaimana warisan budaya dan pemikiran dapat bertahan meskipun pemerintahan dan kekuatan fisiknya telah hilang. Demikianlah kisah tentang Kekaisaran Romawi yang penuh dengan kejayaan dan tantangan. Sebagai penutup, mari kita renungkan warisan yang ditinggalkan oleh Roma. Warisan yang tidak hanya berupa bangunan megah dan hukum yang adil, tetapi juga pelajaran tentang pentingnya menjaga stabilitas, kebijaksanaan, dan kesatuan. Terima kasih telah menyimak episode kali ini di Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa pada kisah sejarah berikutnya yang penuh makna dan pelajaran berharga.